Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bagaimana kabarnya Ibu Edi? Alhamdulillah, sekarang masih sehat-sehat. Terima kasih waktunya Ibu. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktu Ibu. Kebetulan saya ada tugas di Beneran terkait pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan dari pemimpin. Juga lama sekitar 15 menit ke depan. Tidak apa-apa. Kita akan berbicara atau berbincang-bincang, sharing-sharing terkait pengalaman Ibu selaku guru umum di sekolah ini. Nanti saya berharap Ibu bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu dihadapkan pada situasi yang dilematis atau berada di antara dua keputusan yang sulit. Ya, Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi atau menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini? ya, alhamdulillah selama kira-kira sudah 10 tahun karena saya menjadi kepala sekolah di UPTD SD 4 Pulau Baru ini mulai dari 12 Juni 2012. Alhamdulillah sudah 10 tahun. Alhamdulillah sudah lama sekali ya Bu. Ya, alhamdulillah. Panjang pastinya Ibu sudah banyak pengalaman dalam mengambil keputusan yang sulit, yang mungkin membutuhkan sesuatu keputusan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu ketika berada dalam situasi dilematis. Iya. Baik Ibu, dari sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, pertanyaan Ibu ya mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya. Saya sebagai pemimpin atau menjadi pemimpin pasti kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah-masalah yang sulit diputuskan ya. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cara yang tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengarkan berbagai masukan-masukan yang ada ya, yang ada di sekolah kita ini. Jadi kita harus mengambil keputusan dari guru bagaimana yang terbaik yang kita tempuh. Seperti itu ya Bu. Jadi ketika ada masalah kita harus mendengarkan juga dari pendapat. Kita harus mendengarkan semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Semuanya dilibatkan. Semua dilibatkan, bukan hanya saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Kita harus bermusyawarah. Sehingga kita bermusyawarah menghasilkan satu keputusan yang terbaik. Itu barangkali ya, silakan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini sebagai kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin di sekolah ya, kita harus melihat situasi di berbagai sisi
biasanya ibu meminta masukan, ya, masukan dari guru-guru. Sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa saya harus meminta juga masukan dari semua stakeholder yang ada di sekolah kita ini, maksudnya semua guru-guru yang ada di sekolah kita ini, ya. Jadi setelah mendengarkan masukan-masukan dari beliau, baru ibu akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Nah, begitu. Kita mengambil keputusan yang mana yang terbaik, ya. Meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, apabila dihadapkan dengan dua kepentingan sama-sama benar, ya, sama-sama benar, ibu akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dalam satu rapat, ya, dalam satu musyawarah lah, begitu. Kita musyawarahkan bersama dan mengambil satu keputusan. Artinya ketika memutuskan sesuatu tadi diharapkan oleh dua masalah yang bangsa benar, Ya, kita harus memutuskannya secara bersama-sama. ya, kita harus Boleh kita bekerja. sendiri. Iya, betul sekali, betul sekali. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Seperti yang saya lakukan selama ibu akan mencoba memahami kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan guru-guru yang ada di sekolah ini, ya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari guru-guru tersebut, lalu mengadakan rapat bersama, ya. Apabila tidak sesuai dengan dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting, ya. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab setelah suatu hal yang sudah disepakati. Ya. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Sudah ada keputusan, jadi kita harus melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Iya, betul sekali, betul sekali. Iya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, kasus-kasus dilema etika, ya. Hal yang saya anggap efektif atau apa yang positif itu adalah apabila apa yang saya inginkan sebagai kepala sekolah, ya, dan yang diinginkan oleh guru-guru bisa satu suara, satu jawaban supaya sejalan antara jawaban kepala sekolah dengan guru-guru tersebut. Artinya hasilnya itu dari hasil musyawarah. Iya, iya, kesepakatan. Ya, sehingga bisa sejalan. Baik, selanjutnya itu Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, iya. Tantangannya lagi, ya. Tantangan yang bersifat personal, apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dua mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan saya selaku kepala sekolah. Iya, itu tantangannya. Iya. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, tentunya kita tidak ada jadwal tertentu, ya, tidak ada jadwal tertentu. Pokoknya buat ibu segala hal yang harus tuntas dan kalau bisa diselesaikan secepatnya, ya. Meskipun begitu tergantung dari ringan atau beratnya suatu kasus atau suatu permasalahan. Iya. Tergantung dari berat atau beratnya. Iya. Kalau misalnya berat mungkin harus dibicarakan secara baik-baik. Iya. Iya. Tapi kalau dia masalahnya ringan bisa Iya, bisa diselesaikan secepatnya. Selanjutnya, adakah seseorang atau dukungan dari orang lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, iya. Tentu saja dukungan-dukungan itu tentu ada dari keluarga, ya, dari tim di sekolah,
yang senantiasa mendukung dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu ada dukungan. Dari seperti itu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan di lingkungan kita? Dari ini Ibu belajar banyak hal dari selama ini ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah sudah 12 tahun 1 bulan ya, menjadi kepala sekolah di UPTD 42 baru ini. Tentu saja tidak bisa disamakan pengalaman kita dengan sekolah sebelumnya ya. Dengan kondisi Ibu ya, sekolahnya tidak terlalu besar ya, namun berada di daerah budaya dan kebiasaan kultur tempat ini menentukan bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Jadi artinya dari beberapa sekolah mungkin berbeda dengan sekolah yang lain. Iya betul sekali, berbeda. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini sangat bermanfaat bagi saya selaku calon guru penggerak. Semoga selanjutnya saya bisa mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Maaf sekali telah mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Bahkan saya juga selalu sehat supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas Insyaallah. saya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Ya tidak di. Kebetulan saya di program Penggerak ini ada tugas terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lama Bu, sekitar 15 menit. Saya ke depan kita akan berbincang-bincang atau sharing-sharing terkait pengalaman Ibu selaku pimpinan di sekolah ini. Nah, nanti saya berharap Ibu bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada di situasi dilematis atau berada di antara dua keputusan yang sulit. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi atau menjabat sebagai pimpinan sekolah ini? Ya sekitar kalau di sini sekitar 2 tahun. Tapi saya pertama berangkat itu saya tugas di Matajang dan Tegal juga sekitar 2 tahun. Jadi sudah 4 tahun saya memegang sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah sudah cukup lama ya Bu. Ya alhamdulillah. Tapi Ibu sudah banyak pengalaman dalam keputusan yang sulit mungkin ya Bu ya. Iya alhamdulillah. Yang membutuhkan suatu keputusan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu ketika dalam situasi yang baik Ibu. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait masalah ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Yang pertama kita mengidentifikasi dilema etika dan kehidupan moral memerlukan pemahaman tentang nilai moral serta kemampuan analisis kritis. Dilema etika terjadi saat seseorang harus memilih antara dua atau jenis lebih pilihan yang memiliki konsekuensi moral signifikan, sehingga memilih satu berarti mengabaikan nilai lainnya. Langkah-langkahnya meliputi klarifikasi fakta, identifikasi nilai moral dan pihak-pihak yang terpengaruh, serta analisis konsekuensi jangka pendek dan panjang. Konsultasi dengan rekan atau ahli etika juga bisa membantu. Bujukan moral terjadi ketika seseorang mempengaruhi keputusan
orang lain menggunakan argumen moral. Mengenali bujukan moral berarti memperhatikan fokus argumen pada aspek moral dan upaya membujuk orang lain agar bertindak sesuai prinsip moral tertentu. Kedua proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang etika dan kepekaan terhadap nilai-nilai yang mendasari keputusan manusia. Jadi seperti itu. Iya. Ya. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama saat menghadapi dua kepentingan yang sama-sama benar, saya menggunakan pendekatan sistematis dan eksklusif. Pertama, saya mengumpulkan informasi dan fakta yang relevan. Kedua, saya mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlibat serta pihak-pihak yang akan terdampak. Ketiga, saya mengajak semua pihak terkait untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan prinsip aktif listening. Saya juga mengajukan pertanyaan relevan untuk menggali perspektif mereka. Setelah itu, saya menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan tindakan, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang. Jika perlu, saya berkonsultasi dengan rekan kerja atau ahli terkait. Akhirnya, saya mengambil keputusan yang paling adil dan seimbang, serta menjelaskan alasan dibalik keputusan kepada semua pihak untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ketika ada masalah yang sama-sama benar atau Ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan, Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi harus konsultasi dengan rekan-rekan. rekan-rekan atau ahlinya. Iya. Oke. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan sih? Oh iya. Kalau itu saya mengambil beberapa langkah. Ya. Yang pertama saya lakukan mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber. Yang kedua mengidentifikasi masalah utama dan nilai-nilai terkait. Yang ketiga mengundang pihak berkepentingan untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka. Yang keempat mendengarkan aktif semua suara dan mengajukan pertanyaan kritis. Yang kelima menganalisis risiko dan manfaat dari setiap opsi, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan panjang. Yang keenam berkonsultasi dengan pakar atau rekan kerja jika perlu. Yang ketujuh mengambil keputusan yang paling tepat dan adil serta menjelaskan alasannya kepada semua pihak. Barangkali itu Bu yang bisa saya jawab. Jadi begitu ya Bu. Iya. Jadi ada beberapa langkah yang Ibu tempuh ketika Iya. mengatasi sebuah masalah yang sama-sama benar. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, saya menganggap efektif untuk mengumpulkan dan memahami semua informasi relevan, melibatkan semua pihak berkepentingan, menggunakan pertanyaan mendalam untuk menggali informasi, melakukan refleksi dan analisis kritis terhadap nilai-nilai yang terlibat, berkonsultasi dengan ahli atau rekan kerja berpengalaman, serta menyampaikan keputusan dan alasannya secara transparan. Pendekatan ini membantu memastikan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. untuk mengambil keputusan banyak sekali langkah yang harus kita lakukan. Tidak semudah itu. Ya, tidak semudah. serta-merta kita sendiri Iya, yang tidak boleh. putuskan. Iya, Harus kita apalagi konsultasi. dua dilema yang sama. Ya, yang sama Tidak benar. boleh kita harus mengambil begitu saja. Iya. Harus dipertimbangkan. Iya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya,
Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika meliputi kesulitan dalam mengumpulkan dan memahami informasi yang kompleks dan kadang tidak lengkap. Melibatkan semua pihak berkepentingan juga sering menantang karena perbedaan pandangan dan kepentingan yang dapat memicu konflik. Selain itu, mengajukan pertanyaan mendalam untuk menggali informasi secara efektif memerlukan keterampilan khusus. Refleksi dan analisis kritis terhadap nilai-nilai yang bertentangan bisa sulit dan memakan waktu. Berkonsultasi dengan ahli atau rekan kerja berpengalaman juga terkadang sulit dilakukan karena keterbatasan waktu dan akses. Akhirnya, menyampaikan keputusan dengan transparansi bisa menantang jika keputusan tersebut tidak dikuasai oleh semua pihak. Ya, tidak semudah itu. Ya, jadi tidak semudah, banyak sekali tantangan. Jadi kita Ya, harus jadi menghadapi kepala sekolah semua itu tantangan. betul-betul Ya. kita sebagai pemimpin Ya, siap menghadapi tantangan. banyak sekali tantangan. Ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya biasanya mengikuti prosedur yang terstruktur dan terkadang memerlukan jadwal tertentu. Pertama, saya mengumpulkan informasi di tempat jika situasi mendesak. Namun seringkali saya menetapkan waktu khusus untuk mengumpulkan data secara menyeluruh. Setelah itu, saya mengatur pertemuan dengan semua pihak berkepentingan untuk mendiskusikan masalah dan pandangan mereka. Proses ini diikuti dengan sesi refleksi pribadi. Untuk analisis nilai-nilai yang terlibat, jika diperlukan, saya berkonsultasi dengan ahli atau rekan kerja pada jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya saya menyusun keputusan dan menyampaikannya kepada semua pihak dalam pertemuan terpisah, memastikan transparansi dan kejelasan. Itu Bu yang bisa saya lakukan. Jadi seperti itu Bu. Ya, jadi kadang kita menyelesaikan masalah itu harus melalui beberapa langkah. Iya. Kemudian nanti akhirnya kita akan refleksikan bersama. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, dukungan dari rekan kerja yang berpengalaman sangat membantu. Diskusi dengan mereka sering memberikan perspektif baru dan memperkaya analisis saya. Selain itu, akses ke ahli etika atau konsultan eksternal juga mempermudah proses pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan objektif dan berbasis pengalaman. Faktor lain yang membantu adalah adanya data dan informasi yang lengkap serta dokumentasi yang baik. Komunikasi terbuka dengan semua pihak berkepentingan juga memfasilitasi pengumpulan informasi dan memastikan setiap suara didengar. Semua faktor ini secara kolektif mempermudah proses pengambilan keputusan yang tepat dan adil. Yeah. Jadi banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan dan beberapa dukungan dari pihak lain yang bisa membantu kita dalam memutuskan keputusan. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Dari pengalaman mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, saya belajar bahwa proses yang inklusif dan transparan sangat penting. Mengumpulkan informasi secara menyeluruh dan mendengarkan semua pihak berkepentingan membantu mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi. Mengajukan pertanyaan kritis dan melakukan refleksi mendalam terhadap nilai-nilai yang terlibat memungkinkan saya mempertimbangkan semua pihak aspek moral dengan baik. Selain itu,
berkonsultasi dengan ahli atau rekan kerja berpengalaman seringkali memberikan perspektif berharga. Akhirnya menyampaikan keputusan secara jelas dan transparan, membangun kepercayaan dan memastikan keputusan diterima dengan baik. Pembelajaran ini memperkuat kemampuan saya untuk membuat keputusan yang adil dan tepat. Barangkali itu Bu jawabannya yang bisa saya bantu mengenai dilema yang kita hadapi. Terima kasih Bu Iya, atas iya, jawabannya, iya, iya. Alhamdulillah. sharing-sharingnya tentang Iya. pengalaman Ibu Iya. dalam menyelesaikan kasus-kasus Iya, ini. iya. Ini sangat bermanfaat bagi saya Bu untuk kedepannya nanti. Insyaallah. Mohon maaf sekali Iya, iya. telah mengganggu waktu Ibu Insyaallah. dalam menjalankan Ini juga suatu pengalaman bagi saya, membagi pengalaman bagi ibu dan saya. Alhamdulillah saya juga berterima kasih atas kunjungannya ke sekolah ini supaya kita bisa berbagi pengalaman. Terima kasih banyak Bu sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada